Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris TV. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, terutama pengamal para tarekat, bagi para salik, para khalifah, para mursyidin sekalian, pada kesempatan ini saya akan menerangkan apa itu Rabithah. Karena di dalam amalan tarekat ini salah satu kafiat sebelum berzikir itu adalah menghadirkan Rabithah. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan ya, terutama buat para salik yang baru mengamalkan ilmu tarekat dan juga para mursyidin, para murid-murid yang lain yang mungkin masih ragu atau belum paham sama sekali tentang arti Rabithah itu dan bagaimana sebenarnya cara menghadirkan Rabithah itu yang baik. Jadi sebenarnya arti Rabithah itu adalah guru. Guru yang tempat kita mengambil talqin zikir ini. Jadi artian secara syariat ya, Rabithah itu adalah guru kita yang tempat kita mengambil sanad keilmuan zikir ini. Jadi dalam salah satu kafiat tarekat Naksabandiyah itu ada disuruh menghadirkan Rabithah. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, banyak cara yang diungkapkan, yang diajarkan oleh guru-guru kita untuk menghadirkan Rabithah itu tadi itu. Cara yang termudah adalah tak kala sebelum kita berzikir itu menghadirkan Rabithah itu, maka kita bayangkan, kita ma'rifatkan hadir ruhaniyah guru kita di hadapan kita. Jadi istilahnya dalam saat itu kita berkumpul dengan ruhaniyah guru kita. Ingat, yang dihadirkan ruhaniyah guru, bukan zahir guru. Nah, inilah cara pertama yang paling mudah untuk dipahami bagi salik ya, seorang murid yang pertama awal-awal kali mengamalkan ilmu zikir tadi itu. Maka dihadirkanlah, dima'rifatkan, diyakinkan bahwasanya gurunya tadi itu hadir di depannya, hadir di hadapannya, kira-kira dengan ucapan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan hamba, dari guru hamba inilah hamba menerima talqin ilmu zikir tarekah ini. Hamba mohon padamu ya Allah, berkat ridho guru hamba dan tadi, guru hamba ini ya, mudahkanlah Allah, mudahkanlah hamba ya Allah untuk mengerjakan ilmu zikir tadi itu. Jadi itu cara yang pertama. Cara yang kedua, menghadirkan Rabithah tadi itu, sebagian guru mengajarkan letakkan, pandang ruhaniyah gurumu tadi itu di dalam kolbu. Engkau tetapkan pandang ruhaniyah gurumu itu tadi itu di dalam kolbumu, sehingga apabila kau mengingat gurumu tadi itu, itulah menjadi wasilah kepadamu untuk kau dapat berzikir kepada Allah. Jadi cara yang kedua ini lebih sempurna dari cara yang pertama tadi, tak kalah menghadirkan Rabithah tadi itu, meletakkan Rabithah hadir di dalam hati sanubari ataupun di kolbu. Dengan memandang wajah guru kita tadi itu, maka kita bisa dapat mengerjakan zikir kepada Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Nah, yang paling baik sebenarnya saya jelaskan di sini bahwasanya hakikat Rabithah itu adalah
tajalinya Allah kepada kita yang menyerupai wajah guru kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu hittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, carilah jalan, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan wasilah untuk sampai kepada Allah. Jadi wasilah ini salah satu adalah caranya menghadirkan robitoh tadi itu. Jadi hakikat robitoh itu yang sebenarnya adalah, ya, tak kala kita membayangkan ruhaniyah guru kita tadi itu, sebenarnya itulah Allah mentajalikan dirinya, ya, seperti ruhaniyah guru kita, wajah guru kita. Itulah yang menjadi wasilah kepada Allah Ta'ala. Maka cara yang paling baik tadi itu, tak kala kita menghadirkan robitoh tadi itu, ya, dirasakan, dima'rifatkan benar-benar ruhaniyah robitoh tadi itu, nurnya masuk ke dalam guru kita, ke dalam tubuh kita, ke dalam zahir kita ini. Jadi memang secara syariatnya kita itu yang duduk di situ, namun pada hakikatnya robitoh tadi itulah ruhaniyah guru kita yang menyatu dalam zahir kita. Jadi sebagaimana kita yakin, pasti kita semua merasa yakin bahwasanya guru kita, mursyid kita itu adalah seorang wali Allah yang telah wusul sampai ilmunya kepada Allah. Jadi kalau kita mungkin, kalau bahasa sekarang kan, untuk sampai kepada Allah, ya mungkin kita kurang pede lah bahasanya sekarang. Dan kita mengartikan, apakah bisa aku sampai kepada Allah? Itulah jadi cara yang paling mudah, karena kita yakin guru kita inilah yang menjadi wasilah, guru kita inilah yang menjadi petunjuk jalan untuk berjalan kepada Allah tadi itu. Maka sebelum berzikir, ya, kita ma'rifatkan, kita bayangkan, hadirkan ruhaniyah guru kita itu seolah-olah menyatu dengan kita, ya. Tapi ini dengan kata lain bukan seperti seorang yang kerasukan jin, itu bukan. Ruhaniyah, ya, ingat, yang kita hadirkan itu ruhaniyah. Jadi hakikat ruh itu adalah, itu kan rahasia Allah, yang bahagian daripada diri Allah tadi itu. Jadi ingatlah, ibaratkan kalau bahasa sekarang tadi itu, ya, jadikanlah robitoh ruhaniyah guru kita itu sebagai password kita. Ibarat kita seperti main HP, tak kala kita mau masuk ke dalam dunia maya, kita harus memasukkan password kita. Jadi kira-kira, ya, begitulah pengertiannya. Jadikan guru kita itu sebagai password, pembuka pintu, pembuka jalan kita untuk kita sampai kepada alam malakut dan sampai kepada alam lahut. Ya, memang masalah menghadirkan robitoh ini banyak sekali ditantang-tantang, ya, disalahkan dengan para ahli syariat, ya, nggak usah dihiraukan. Mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu. Inilah amalan, ya, dalam tarekat ini suatu yang istimewa. Kita harus mempunyai ikatan yang kuat, ikatan batin yang kuat antara seorang murid saling itu dengan guru kita, sehingga guru kita dulu pun menggabungkan ikatan dengan gurunya, sampailah kepada Rasulullah. Nah, inilah namanya dia sebagai wasilah. Jadi buat sahabat-sahabat sekalian jemaah, terutama para salik yang baru mengambil ilmu talqin zikir tarekah ini, dengan keterangan ini mudah-mudahan lebih yakin. Jadi ingat, nggak usah pedulikan, jangan iraukan kata orang tak boleh, haram hukumnya begini begitu. Ini kan menghadirkan robitoh tadi itu sebelum berzikir, bukan tak kala berzikir. Sebelum berzikir, inilah namanya kapiat, memasang kapiat kita, menghadirkan robitoh tadi itu. Setelah kita berzikir, ya udah tinggalkan robitoh itu, kita berzikir kepada Allah terus. Jadi robitoh ini
adalah sebagai wasilah. Saya umpamakan seperti ini. Tak kala kita ingin menyeberangi sungai, menyeberangi sebuah sungai, memang kalau kita berenang sendiri bisanya sampai ke tepi. Nah, tapi kalau apabila ada perahu, kan lebih gampang. Jadi kira-kira seperti itu. Jadikan rabitah itu seperti perahu. Tak kala kita numpang dalam perahu tadi itu, menyeberanglah kita ke tepi sungai. Apabila sampai kita menyeberang ke tepi sungai tadi itu, ya udah, ya perahunya tinggalkan, teruslah kita berjalan. Begitu juga. Jadi menghadirkan rabitah ini jangan salah. Sebelum berzikir, itulah salah satu kafiat dalam ilmu tarekah ini, menghadirkan rabitah. Jadi tak kala kita telah menghadirkan rabitah tadi itu dengan sempurna, setelah itu kita yakin, maka kita mulai pun berzikir. Maka setelah itu ya udah tinggal rabitahnya, teruslah berjalan kepada Allah, ya. Jadi kira-kira demikianlah pengertian tentang rabitah itu. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini menambah keyakinan kita, menambah kekuatan kita untuk lebih semangat lagi beramal, mengamalkan ilmu Thariqah Naqsyabandiyah ini. Kira-kira demikianlah ya nasihat dari saya untuk para salik, juga saya untuk menasihati diri saya sendiri, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.